Muridnya Kuilan, memperoleh kepandaiannya dari Xian Eng, tentu saja juga mendapatkan pelajaran ilmu menghimpun hawa sakti yang mukjizat. Hanya ketika sudah membaca kitab dan belajar sendiri kitab-kitab itu, penafsirannya berbeda dengan penafsiran gurunya sehingga dalam ilmu-ilmu yang tinggi terdapat perbedaan aneh di antara Kuilan, Sumakiat, dan Xian Eng sendiri. Akan tetapi karena dasar-dasar pelajaran Luekang, Hikang dan Sinkang diperoleh dari Xian Eng, maka dalam hal ini mereka bertiga memiliki dasar yang sama. Dibandingkan dengan si muka bopeng, Kuilan jauh lebih menang tenaga dalamnya, maka biarpun jurus yang ia mainkan itu tidak asli, namun jauh lebih ampuh. Si muka bopeng kini telah menerjang lagi dengan kedua tangan terbuka jari-jarinya, karena ia bermaksud menangkap gadis cilik ini untuk ditawan dan kelak dipaksa mengaku dari mana mempelajari ilmu silat Kong Tong Pai yang berubah aneh itu dan pula, biarpun gadis itu masih terlalu muda setengah kanak-kanak, namun sudah kelihatan cantik manis sehingga hati si muka bopeng jadi tertarik. Bagi Kuilan, serangan lawan yang kasar ini bukan apa-apa dan sama sekali ia tidak menjadi gentar, malah tertawa mengejek. "Hai Hik, kau gunakan jurus Heko Upoksai, macan hitam menubruk tahi? Busuk dan bau sekali." Gadis cilik yang nakal ini sengaja merubah nama jurus itu yang sebetulnya adalah Heko Upoktou, macan hitam menubruk kelinci. Si muka bopeng mengeluarkan gerengan marah sambil menubruk, seperti seekor harimau tulen. Kuilan sama sekali tidak mengelak, malah membarengi gerakan lawan dengan jurus yang sama. Akan tetapi diam-diam ia menyalurkan hawa sakti ke arah kedua telapak tangannya dan terciumlah ganda wangi karena gadis cilik ini telah mempergunakan ilmu Siang Tok Chiang, tangan racun wangi. Ilmu ini adalah ciptaan Xian Eng sendiri yang mempergunakan sari kembang beracun yang amat wangi dan ketika berlatih ilmu ini, kedua telapak tangan digosok-gosok racun kembang ini sehingga hawa beracun yang berbau harum masuk ke dalam kedua telapak tangan. Jika dalam keadaan biasa, kedua telapak tangan tidak berbau harum dan racunnya juga tidak keluar. Akan tetapi apabila dipakai untuk bertanding dan dari dalam dikerahkan Luekang ke arah kedua tangan, maka hawa yang wangi beracun itu akan keluar dari telapak tangan. Si muka bopeng menjadi girang melihat gadis cilik itu menyambut serangannya dengan jurus yang sama dan memapaki kedua tangannya yang menubruk. Diam-diam ia mengerahkan tenaganya dan mukanya menyeringai. Gadis cilik sombong ini tentu akan mudah ditawan kalau kedua tangannya dapat ia tangkap. Bau wangi yang menyambar hidungnya tidak membuat si muka bopeng sadar, bahkan makin girang mendapat kenyataan bahwa gadis cilik itu demikian wangi. Plak-plak, kedua pasang tangan bertemu dan beradu telapak tangan. Si muka bopeng mengeluarkan pekik aneh dan tubuhnya terlempar ke belakang, terbanting roboh telentang dan tidak bergerak lagi. Kedua lengannya masih berkembang seperti akan menubruk, akan tetapi lengan itu kaku dan telapak tangannya terdapat warna merah dan kebiruan, matanya mendelik, napasnya putus. Sisa para pengemis baju bersih menjadi kaget dan jeri. Wanita setengah tua yang kini menangisi pengemis baju butut tadi sudah hebat, kiranya gadis cilik ini lebih hebat lagi, dalam segebrakan mampu menewaskan pimpinan rombongan mereka. Dengan ketakutan 9 orang pengemis itu cepat menyeret teman-teman mereka yang luka dan mengangkut mayat si muka bopeng, lalu melarikan diri dari tempat itu sambil sebentar-sebentar menoleh ketakutan melihat ke arah Kuilan yang tertawa-tawa sambil bertolak pinggang. Setelah semua pengemis pergi, Kuilan baru sadar akan suara Beili yang menangis terisak-isak. Ia cepat membalikkan tubuh. Melihat Beili berlutut di depan pengemis baju butut yang dikeroyok tadi, ia cepat menghampiri. Kini pengemis itu sudah bangkit duduk, bersandar pada batang pohon. Napasnya terengah-engah, kedua lengannya memeluk pundak Beili yang berlutut di depannya. Melihat keadaan mereka, Kuilan menjadi heran bukan main, akan tetapi ia tidak mau bertanya karena merasa jengah. Kenapa bibi Beili mau dipeluk laki-laki gembel itu? Sebagai seorang gadis cilik yang belum pernah menyaksikan orang berpelukan, ia tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi.
maka ia lalu membalikkan tubuhnya membelakangi mereka. Akan tetapi ia mendengar suara mereka ketika mereka bicara. "Suamiku, mana dia? Mana Haulam anak kita?" terdengar Bailey berkata menahan Ishak. Mendengar ini, Quilan makin kaget. "Suami? Jembel itu suami Bibi Bailey?" Rasa heran dan kaget membuat ia kembali membalik dan memandang pengemis itu lebih teliti. Seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, pakaiannya lapuk dan kotor, pakaian seorang jembel. Akan tetapi mukanya bersih terpelihara, muka yang pucat karena menderita luka parah, namun masih membayangkan ketampanan laki-laki. "Bailey, istriku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau tega pergi meninggalkan kami, suamimu dan anak kita? Apakah kesalahanku kepadamu sehingga engkau begitu kejam?" Suaranya ini penuh pertanyaan, penuh tuntutan dan tangis Bailey makin terseduh-seduh. Di antara isak tangis, istri yang malang ini lalu bercerita dengan singkat betapa ia diculik dan dipaksa pergi oleh Kam Sian Eng untuk menyusui dan merawat anaknya yang baru terlahir, menceritakan betapa Kam Sian Eng adalah seorang yang berilmu tinggi dan betapa dia tidak berdaya. "Demikianlah, suamiku. Kuharap engkau suka mengampunkan aku, akan tetapi, sungguh aku tidak berdaya, sampai sekarang pun aku tidak mungkin bisa pergi meninggalkan Sian Kounio." Laki-laki itu makin pucat, jelas ia menahan sakit sambil menggigit bibir. "Ah, engkau terluka hebat, mari kubawa ke pondok kami, biar ku minta Kounio memberi obat kepadamu." "Tidak perlu lagi." Laki-laki yang bernama Tang San itu, suami dari Pang Bailey, mencegah sambil mengangkat tangan, kemudian karena tidak tahan bersandar dan duduk, ia lalu merebahkan diri lagi, dibantu istrinya. "Lukaku amat parah, kurasa ada perdarahan di dalam dadaku, sakit sekali, oh tak. Mungkin dapat diobati. Akan tetapi, terima kasih kepada Tian, mati pun aku tidak penasaran, sudah dapat bertemu denganmu, tapi sayang. Haulam, di mana engkau, anakku?" Mendengar disebutnya nama anaknya, Bailey lupa akan penderitaan suaminya yang sudah menghadapi maut. Sambil memegang lengan suaminya ia berseru keras, "Di mana Haulam? Di mana dia?" Suara Tang San makin lemah, bahkan agak menggigil dan peloh, akan tetapi lancar dan tidak terputus-putus lagi. Perubahan ini tidak diketahui Bailey yang amat ingin mendengar cerita tentang puteranya. "Sepeninggalmu, kubawa dia pergi mencarimu dan hidup menderita. Ketika dia berusia 5 tahun, kuserahkan dia kepada ketua kelenteng di puncak gunung Kim Leong San yang kutahu seorang berilmu tinggi. Aku sendiri lalu melanjutkan perjalanan mencarimu, Bailey, menempuh 1001 macam kesukaran." Cerita ini terputus sebentar oleh tangis Bailey penuh keharuan sambil memeluk leher suaminya. Quilan yang berdiri tak jauh dari situ merasa betapa jantungnya seperti disayat-sayat saking terharu, namun ia dapat menekannya dan tidak sebutir pun air mata menetes turun. Di dalam hatinya ia makin menyesalkan perbuatan Kam Sian Eng yang telah memisahkan suami istri ini dan menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan dua orang, bahkan mungkin 3 orang dengan anak mereka yang agaknya tidak diketahui pula di mana adanya. "Akan tetapi sekarang aku tidak menyalahkan engkau, istriku, setelah aku tahu betapa engkau pun menderita dan tidak berdaya. Aku lalu hidup sebagai pengemis dan akhirnya aku tertarik akan sepak terjang Hong Sim Keaipang yang adil dan gagah, maka aku masuk menjadi anggota Hong Sim Keaipang. Hong Sim Keaipang termasuk perkumpulan pengemis golongan bersih yang ditandai dengan pakaian kotor, dan pada waktu ini golongan bersih sedang berusaha membasmi pengemis-pengemis golongan kotor yang ditandai dengan pakaian bersih. Setelah menjadi anggota Hong Sim Keaipang, banyak teman-temanku membantuku mencarimu. Dan beberapa hari yang lalu, seorang temanku melihat engkau di depan pondok. Karena dia tidak mengenalmu akan tetapi merasa heran melihat seorang wanita dan 2 orang anak tanggung tinggal bersunyi diri di dalam hutan, ia lalu menceritakannya kepadaku. Nah, hari ini aku datang ke sini menyelidik,
Siapa kira, di sini aku bertemu dengan belasan orang pengemis golongan hitam yang mengeroyokku. Dan Haulam, anakku, dia bagaimana? Beili mendesak, tidak sadar bahwa kini wajah suaminya yang pucat itu sudah mulai agak kebiruan. Dia, kini napas Tangsan mulai tersendat-sendat. Dia kini tentu sudah dewasa, hampir 15 tahun. Akan tetapi ketika aku datang menjenguk ke sana, Hueshio tua itu telah meninggal dunia dan Haulam, dia, sukar sekali ia melanjutkan kata-katanya. Barulah Beili sadar akan keadaan suaminya. Melihat suaminya meramkan matanya, ia menciuminya dan memanggil-manggil namanya, kini tidak peduli lagi akan anaknya. Kuilan yang berdiri termangu-mangu cepat menggunakan punggung tangan kirinya menghapus 2 butir air mata yang tak tertahankan lagi menetes turun ke atas pipinya. Tangsan membuka matanya, lalu tersenyum dan membelai rambut istrinya. Wajahnya membayangkan kepuasan, akan tetapi kembali keningnya berkerut ketika ia berkata, Haulam, dia pergi dari sana, tak seorang pun tahu kemana. Istriku, kau carilah dia, tangan yang membelai rambut itu lemas dan terkulai. Beili menjerit dan roboh pingsan sambil memeluk mayat Tangsan yang masih hangat. Bibi Beili. Bibi Beili. Kuilan memanggil-manggil sambil mengguncang-guncang tubuh Beili. Wanita itu akhirnya siuman dan dengan muka merah mata berapi-api ia meloncat bangun, membalikkan tubuhnya dan mencabut pedang yang tergantung di pinggang. Beili memang memiliki kepandaian yang khusus ia pelajari dari Xian Eng, yaitu bermain pedang, bahkan ia menerima hadiah sebatang pedang indah dari Xian Eng. Kini dengan pedang di tangan, matanya terbelalak memandang kanan-kiri, mulutnya menantang-nantang. Pengemis-pengemis busuk, jembel-jembel terkutuk. Hayo majulah semua, akan kubunuh kalian sampai habis. Kuilan maklum bahwa bibinya ini amat marah dan sakit hati karena kematian suaminya. Suami yang terpisah darinya selama belasan tahun, dan yang kini begitu berjumpa terus meninggal dunia. Perempuan setan, berani kau membunuh saudara kami? Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan muncullah 3 orang kakek berpakaian pengemis. Mereka adalah 3 orang kakek tinggi kurus yang memegang tongkat butut, sebutut pakaian mereka. Begitu melihat 3 orang kakek pengemis ini, sambil berseru marah Beili maju menerjang dengan pedangnya. Gerakannya secepat kilat, pedangnya berkelebat seperti halilintar menyambar. Terang, pedang itu terpental dan hampir terlepas dari pegangan Beili ketika tertangkis sebatang tongkat butut yang dipegang oleh kakek pengemis yang bertahi lalat besar di bawah hidungnya. Beili makin marah. Kakek pengemis ini kiranya lihai sekali, tidak boleh disamakan dengan para pengemis yang tadi mengeroyok suaminya. Maka ia lalu mengeluarkan seruan keras sambil memutar pedangnya dan mengerahkan tenaga, menerjang dengan cepat sekali. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, kakek pengemis itu terkejut dan cepat memutar tongkat melindungi tubuhnya. Kemudian terjadilah pertandingan hebat di antara Beili dan kakek pengemis. 2 orang kakek pengemis lain segera melangkah maju mendekati mayat Tangsan. Melihat ini, Kuilan menjadi curiga dan membentak, "Jembel-jembel busuk, mundurlah kalian!" Gadis cilik ini menerjang maju dengan pukulan kedua tangannya yang mendorong. Karena melihat bahwa yang menerjang mereka hanyalah seorang gadis cilik berusia 14 tahun, 2 orang kakek jembel itu tersenyum tenang, bahkan mengulur tangan untuk menangkap pundak Kuilan. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika tangan mereka bertemu dengan tangan Kuilan, tubuh mereka terdorong mundur dan hampir saja mereka terbanting roboh. Baiknya keduanya adalah tokoh-tokoh lihai, cepat mereka dapat menekan tanah dengan ujung tongkat sehingga dapat menguasai keseimbangan tubuh lagi. Sejenak mereka saling pandang dengan muka merah, lalu menatap wajah Kuilan dengan sikap terheran-heran. Namun mereka merasa penasaran. Mungkinkah bocah perempuan ini memiliki tenaga yang sedemikian dahsyatnya? Karena merasa malu untuk menghadapi seorang anak-anak dengan senjata tongkat mereka,
Keduanya lalu menyelipkan tongkat di ikat pinggang lalu melangkah maju mengulur tangan. "Bocah setan, mau lari kemana kau?" Melihat dirinya diserang dengan jangkauan tangan hendak menangkap, Kuilan tertawa mengejek, "Lari kemana? Untuk apa lari menghadapi dua ekor babi tua macam kalian?" Dan dengan gerakan yang indah namun gesit bukan main, Kuilan sudah dapat mengelak, lolos dari tubrukan mereka, kemudian cepat ia membalik dan mengirim pukulan ke arah punggung mereka. Wutut! Dua orang pengemis tua itu berseru kaget dan cepat melompat jauh ke depan sehingga terhindar daripada pukulan maut tadi. Wajah mereka menjadi pucat dan keringat dingin memenuhi jidat. Sebagai orang-orang yang ahli, mereka cukup maklum betapa pukulan kedua tangan bocah ini tadi mengandung tenaga iwekang yang hebat dan dapat mematikan. Berubahlah pandangan mereka. Kiranya bocah ini gerakannya jauh lebih hebat daripada wanita yang bertanding melawan saudara mereka. Tanpa malu lagi keduanya lalu mencabut tongkat. "Hai Hik, kalian mau lari kemana?" Kuilan mengejek. Akan tetapi cepat gadis cilik ini menggerakkan kaki untuk berkelit karena melihat dua sinar tongkat telah meluncur dengan hebat. Selanjutnya Kuilan harus menggunakan kelincahannya untuk menghindarkan diri daripada kurungan sinar kedua tongkat itu. Diam-diam anak ini kaget juga. Kiranya dua orang pengeroyoknya ini benar-benar amat tangguh sehingga tekanan kedua tongkat itu mengurung dirinya, membuat ia tidak mampu balas menyerang. Dia tidak tahu bahwa dua orang kakek itu jauh lebih kaget dan heran daripadanya. Selama mereka hidup, sudah hampir 60 tahun, baru kali ini mereka menghadapi peristiwa yang begini aneh dan memalukan. Mereka terkenal sebagai ahli-ahli silat kelas tinggi, hanya orang-orang pilihan di dunia Kang Ou saja yang setanding dengan mereka. Akan tetapi kini, dengan maju berdua dan memegang tongkat pula, mereka tidak mampu mengalahkan seorang gadis cilik yang bertangan kosong. Sebetulnya tingkat ilmu silat anak itu belumlah matang dan tidak seberapa tinggi, akan tetapi gerakannya amat aneh luar biasa sekali dan sukar diduga karena jauh berbeda dengan dasar-dasar ilmu silat yang lazim. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring sekali, datangnya dari jauh akan tetapi amat jelas seakan-akan yang berkata berada di belakang mereka, "Enci Beili. Kuilan. Mundur." Tentu saja Beili dan Kuilan mengenal baik suara ini dan mereka cepat meloncat mundur tanpa menoleh. Tiga orang pengemis yang tidak mendengar seruan tadi mendesak maju. Akan tetapi tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat dan tiga orang kakek itu berhenti bergerak dan telah menjadi kaku seolah-olah mereka berubah menjadi arca batu. Tanpa dapat mereka lihat, jalan darah mereka telah ditotok oleh ujung lengan baju Xian Eng yang kini sudah berdiri di depan mereka dengan sikap bengis. Pada saat itu terdengar bunyi angin menyambar. Belasan buah senjata rahasia berbentuk pisau, dan besi bintang menyambar ke arah Beili, Kuilan, Xian Eng, dan juga ke arah tiga orang pengemis yang berdiri kaku. Beili dan Kuilan melihat datangnya senjata rahasia yang membawa angin ini, maklum bahwa senjata itu digerakkan oleh tangan yang lihai, maka tidak berani menyambut dan cepat mengelak. Akan tetapi Xian Eng lalu mengebutkan kedua tangannya ke depan dan belasan batang senjata rahasia yang menyambar ke arahnya dan ke arah tiga orang pengemis tua runtuh terpukul oleh hawa pukulan kedua tangannya. Dari balik pohon meloncat keluar 5 orang kakek pengemis pula, akan tetapi mereka ini berbeda dengan yang tiga tadi. Kalau 3 orang kakek pertama berpakaian butut kotor, adalah 5 orang ini berpakaian bersih, sungguh pun bertambal-tambalan seperti halnya para pengemis yang mengeroyok Tang San. "Wanita iblis, berani kau?" Hanya sampai sekian saja bentakan seorang di antara mereka karena tiba-tiba tubuh Xian Eng lenyap berkelebat ke depan. 5 orang itu menggerakkan kaki tangan hendak melawan bayangan yang tiba-tiba menyambar, namun sia-sia belaka karena tahu-tahu mereka ini pun sudah berdiri kaku seperti patung, persis seperti keadaan 3 orang kakek baju butut.
Melihat munculnya 5 orang pengemis baju bersih ini, baru Bailey sadar akan perbedaan antara 5 orang pengemis ini dan 3 orang pengemis yang tadi datang lebih dulu. Pakaian mereka. Pakaian 5 orang pengemis yang datang belakangan ini serupa dengan pakaian para pengemis yang mengeroyoknya, yang membunuh suaminya. Adapun pakaian 3 orang pengemis yang mengeroyoknya, sama butut dengan pakaian suaminya. Teringatlah ia akan cerita suaminya tentang golongan putih yang berpakaian butut dan golongan hitam yang berpakaian bersih. Kini melihat Kam Sian Eng memandang kepada 3 orang pengemis baju butut dengan mata beringas, ia cepat meloncat maju dan berkata, "Sian Kounio, jangan bunuh mereka ini." Kam Sian Eng tanpa menoleh bertanya, suaranya dingin dan ketus, "Apa yang terjadi di sini?" Bailey yang teringat kembali kepada suaminya, tidak menjawab melainkan berlutut lagi di depan mayat suaminya sambil menangis. Quilan maklum bahwa bibinya dan juga gurunya itu sedang marah, maka ia cepat maju mewakili Bailey dan bercerita singkat. "Bibi Bailey dan aku sedang memetik bunga ketika kami mendengar suara orang bertempur di sini. Ternyata yang bertempur adalah suami Bibi Bailey dikeroyok pengemis-pengemis baju bersih sampai terluka dan tewas. Bibi Bailey dan aku berhasil mengusir dan membunuh beberapa orang pengemis baju bersih, dan sebelum mati suami Bibi Bailey sempat bercerita bahwa dia adalah anggota pengemis baju butut. Kemudian muncul 3 orang kakek pengemis baju butut ini yang lancang menyerang Bibi Bailey dan aku. Agaknya mereka bertiga ini masih segolongan dengan suami Bibi Bailey. Dan 5 orang kakek yang datang belakangan ini agaknya hendak membalaskan kematian anak buah mereka." Sian Eng mendengar ini, melirik ke arah Bailey. Wajah yang tertutup tirai sutra itu sedikit pun tidak berubah, tetap dingin dan keras. Tiba-tiba tangannya bergerak ke punggung. Sinar terang berkelebatan disusul jerit kesakitan dan 8 orang pengemis yang masih berdiri kaku itu kini telah buntung semua tangan kanannya. Entah kapan Sian Eng menggunakan pedang, entah kapan mencabutnya, dan menyarungkannya kembali, tak dapat diikuti pandang mata para pengemis itu sehingga biarpun mereka menanggung luka hebat dan nyeri, mereka masih terbelalak kaget dan gentar. 3 orang pengemis tua baju butut itu adalah tokoh-tokoh Hong Sim Keaipang sedangkan 5 orang pengemis baju bersih itu adalah tokoh-tokoh terkemuka pula dari perkumpulan golongan hitam. Di dalam dunia Kang Ou, terutama dunia para pengemis Kang Ou, mereka 8 orang ini merupakan orang-orang terkenal dengan ilmu silat mereka yang tinggi. Akan tetapi kini, dalam tangan wanita berkerudung yang cantik dan aneh itu, mereka sama sekali tidak berdaya, dipermainkan seperti tikus-tikus dipermainkan kucing. "Oh, Kounio, jangan." Bailey yang mendengar jerit mereka dan mengangkat muka, segera meloncat bangun. 3 orang lokai ini adalah orang-orang segolongan mendiang suami saya. Sian Eng mendenguskan suara dari hidung. "Hem." Quilan segera berkata, "Bibi Bailey, 3 orang jembel tua ini biarpun segolongan dengan suamimu, namun mereka datang-datang menyerang kita. Pasti bukan orang baik-baik." Sudah sepatutnya Bibi Sian memberi hukuman. Kakek pengemis baju butut yang bertahi lalat di bawah hidungnya terdengar menarik napas panjang. 8 orang ini biarpun tertotok tak mampu bergerak, akan tetapi yang kaku hanyalah kaki tangan, sedangkan anggota tubuh yang lain tidak, sehingga mereka masih mampu bicara. "Kami 3 orang tua bangka memang telah berlaku ceroboh, tidak mengenal orang dan tidak dapat membedakan mana kawan mana lawan. Kehilangan tangan ini sudah sepantasnya. Kounio, harap sudi mengampuni mereka. Tentu tadi mereka menyangka bahwa sayalah yang membunuh saudara mereka ini, padahal dia ini. Tang San, suamiku." "Hem. Quilan, bebaskan mereka." Sian Eng menggerakkan kepalanya ke arah 3 orang pengemis baju butut. Sebagai seorang murid yang amat tekun dan amat cerdik,
Tentu saja Kui Lan sudah pula membaca dan mempelajari isi kitab Im Yang Tiam Hoat, sebuah kitab pusaka dari Xiao Limpai yang dahulu dicuri oleh Tao Xiaokui dan terjatuh ke tangan Xian Eng. Dan tentu saja ia dapat pula membebaskan pengaruh totokan ilmu menotok jalan darah ini. Dihampirinya 3 orang kakek itu dan dengan sebuah jari telunjuk kanan, ditotoknya punggung belakang pusar mereka sambil tangan kirinya tidak lupa menampar belakang kepala. Sebetulnya tamparan belakang kepala ini tidak ada hubungannya dengan pembebasan totokan, akan tetapi dasar anak nakal, ia hendak melampiaskan kemendongkolan hatinya kepada 3 orang kakek pengemis itu dalam kesempatan ini. Kembali 3 orang kakek ini terkejut sekali. Mereka adalah ahli-ahli silat tingkat tinggi dan tahu banyak tentang seluk-beluk ilmu Tiam Hiat Hoat, menotok jalan darah. Akan tetapi selama hidup mereka, baru sekali ini mereka tahu ada ilmu menotok jalan darah yang pembebasannya diharuskan menempeleng kepala segala. Makin gentarlah mereka terhadap Xian Eng, dan cepat-cepat mereka menggunakan tangan kiri untuk menotok lengan kanan, menghentikan jalan darah agar darah yang mengalir keluar dari pergelangan tangan yang buntung itu berhenti. Kemudian sejenak mereka memandang kepada Xian Eng, dan pengemis tua bertahi lalat segera menjura, diturut 2 orang temannya dan bertanya. Kami bertiga dari Hong Sim Kaipang telah menerima petunjuk Kounio, Nona. Semoga lain kali kami akan dapat membalas kebaikan ini. Sudilah Kounio memberitahukan nama yang mulia dan tempat tinggal. Xian Eng tersenyum, senyum yang dingin dan mendirikan bulu roma. Suaranya halus merdu akan tetapi juga mengandung hawa dingin yang menyeramkan ketika ia berkata, "Aku Kam Xian Eng dan tinggal di hutan ini. Kalau belum puas, boleh suruh ketua Hong Sim Kaipang datang." "Pergilah." 3 orang pengemis tua itu menjura, lalu menghampiri mayat Tang San, bermaksud akan mengambilnya. Beili maju hendak mencegah, akan tetapi terdengar suara Xian Eng menghardiknya. "Enci Beili, mundur kau." Beili terkejut sekali dan segera meloncat mundur. Wajahnya pucat dan air matanya bercucuran ketika ia melihat mayat suaminya dibawa pergi oleh 3 orang kakek pengemis itu. 3 orang ini memandang sebentar kepada Beili dengan pandang mata kasihan, lalu menghela napas dan pergi dari tempat itu dengan langkah lebar sambil membawa mayat Tang San. 5 orang pengemis tua baju bersih itu tadinya terkejut dan khawatir sekali mendengar bahwa anggota Hong Sim Kaipang yang terbunuh adalah suami wanita yang tak tertutup mukanya. Akan tetapi, mereka menjadi lega hati melihat sikap Beili dan mendengar bentakan wanita yang berkerudung dan mengaku bernama Kam Xian Eng itu. Jelas bahwa biarpun wanita yang kedua itu mempunyai suami anggota Hong Sim Kaipang, namun si wanita aneh yang sakti itu sama sekali tidak bersahabat dengan Hong Sim Kaipang. Biarpun tubuh mereka masih kaku dan tak mampu bergerak, namun pengemis yang tertua di antara mereka, yang hidungnya bengkok seperti hidung kukuk beluk berkata merendah. "Mohon maaf sebanyaknya kepada Cian Pue yang mulia. Karena tidak tahu dan belum mengenal, Boan Pue berlima berani amat lancang memasuki wilayah Cian Pue. Hendaknya Cian Pue memaklumi bahwa Boan Pue berlima adalah pimpinan perkumpulan pengemis Hek Peng Kaipang, perkumpulan pengemis Garuda Hitam, yang masih berada di bawah lindungan Yang Mulia Butek Siulam. Maka Boan Pue berlima mengharap sudilah kiranya Cian Pue melihat muka Ciang Bujin, pemimpin besar, Butek Siulam untuk mengampuni dan membebaskan Boan Pue berlima." Xian Eng mengerutkan keningnya. Diam-diam ia merasa geli mendengar betapa 5 orang kakek itu menyebutnya Cian Pue, sebutan bagi tokoh-tokoh tinggi dunia persilatan dan menyebut diri Boan Pue, sikap yang amat merendah sekali. Akan tetapi ia heran mendengar nama Butek Siulam, laki-laki tampan tanpa tanding. Siapakah itu? Sudah terlalu lama ia mengasingkan diri sehingga tidak melihat perubahan di dalam dunia Kang Ou, tidak mengenal tokoh-tokoh barunya. Siapakah dia yang berjuluk Butek Siulam itu? Tanyanya tanpa disengaja karena pertanyaan dalam hati ini terlontar keluar melalui bibirnya.
5 orang pengemis tua baju bersih itu saling pandang dengan heran dan juga kecewa. Benarkah ada orang di dunia Kangou ini yang belum mengenal nama Butek Siulam? Dan wanita aneh ini demikian sakti, tapi mungkin belum memasuki dunia Kangou. Karena ini si hidung bengkok segera berkata, sengaja mengangkat-angkat nama besar Butek Siulam untuk menimbulkan kesan mendalam. Beliau adalah tokoh tertinggi di dunia Kangou yang datang dari dunia barat. Semua perkumpulan pengemis baju bersih berada di bawah perlindungan beliau, dan Bo Anpue yakin bahwa kelak beliaulah yang akan menjadi pemimpin besar semua Kaipang. Juga dalam pemilihan tokoh-tokoh terbesar untuk memilih jagoan yang Tian Hitait, di seluruh dunia nomor 1, yang akan diadakan di puncak Cheng Liongsan pada malam tahun baru nanti, sudah dapat dipastikan bahwa Chiang Bujin Butek Siulam yang akan keluar sebagai juara, jagoan di antara segala datuk. Tapi, kecuali kalau Cian Wei ikut pula dalam kejuaraan itu, keadaan akan makin ramai. Demikian tambah si hidung bengkok ketika melihat wajah di balik kerudung itu kelihatan tak senang. Aku tidak peduli segala macam Butek Siulam. Kalian berlima sudah lancang berani menyerangku, berani memandang sebelah mata. Karena itu kalian baru boleh pergi kalau kalian suka mencongkel keluar sebuah biji mata kalian. 5 orang pengemis itu terbelalak dan muka mereka pucat. Keringat dingin mengalir keluar membasahi jidat dan leher. Sebuah biji mata disuruh congkel keluar. Siapa yang sudi? Sebelah tangan sudah dibuntungkan, kini sebelah mata diminta lagi. Mana ada aturan begini Bo Chengli, kurang ajar? Wanita aneh ini tidak takut kepada Butek Siulam, berarti belum mengenal. Kalau belum kenal, belum tentu wanita ini benar-benar sakti. Agaknya hanya memiliki ilmu Tiam Hiat Hoat yang aneh sehingga mereka tadi menjadi korban totokan sebelum dapat bergerak banyak dan sebelum melihat sampai di mana tingkat ilmu kepandaian wanita berkerudung itu. Karena tidak terdapat jalan lain untuk menghindarkan diri dari ancaman congkel mata, si hidung bengkok lalu berkata, nadanya sengaja dikeluarkan untuk mengejek. Sebagai orang-orang Kangou kami tahu bahwa hukumnya adalah siapa kuat dia menang dan siapa kalah harus tunduk. Sayang sekali bahwa kami belum merasa dikalahkan, hanya dibuat tidak berdaya oleh serangan gelap. Sebagai tokoh-tokoh Hek Peng Kaipang, kami mengandalkan keselamatan nyawa kami di ujung pedang. Siapa tahu, sebelum kami sempat mencabut pedang, kami mengalami penghinaan. Kalau sudah tertotok seperti ini, bicara pun kami tak berhak. Seorang kanak-kanak yang masih ingusan sekalipun dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadap kami. Akal si hidung bengkok ini berhasil baik sekali. Sian Eng menjadi merah mukanya dan sekali tubuhnya bergerak, tampak bayangan putih berkelebat. Ujung lengan bajunya menyambar dan 5 orang kakek itu merasa betapa punggung belakang pusar mereka tertotok yang membuat tubuh mereka pulih seperti biasa. Serentak mereka berlima mencabut pedang dan membuat gerakan keliling, mengurung wanita berkerudung itu. Sian Eng yang berdiri di tengah-tengah dalam keadaan terkurung hanya memandang tanpa mengubah kedudukan badan dan tanpa menoleh. Hanya sepasang matanya di balik kerudung hitam itu yang melirik ke kanan-kiri, kemudian tampak giginya berkilat putih ketika ia berkata, "Kalian telah bebas. Pedang telah dicabut. Tidak lekas mencongkel mata kanan kalian, tunggu apa lagi?" Ucapan yang menyakitkan hati ini merupakan komando bagi 5 orang kakek pengemis itu untuk menerjang dengan hebat. Sian Eng dalam keadaan terkepung dan 5 orang itu melakukan serangan berbareng. 5 buah pedang dengan tusukan dan bacokan kilat mengarah tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa terkekeh dan 5 orang pengemis terkejut ketika melihat bayangan putih melesat cepat dari tengah kepungan dan benar saja, ketika mereka melihat, ujung pedang mereka hanya mengenai tempat kosong dan 5 buah pedang mereka hampir beradu sendiri dengan kawan. Cepat mereka menengok dan kiranya Sian Eng telah berdiri sambil bertolak pinggang di sebelah kiri sambil tersenyum mengejek. Pengemis hidung bengkok yang berdiri paling dekat cepat menerjangnya dengan pedang,
diikuti oleh teman-temannya yang kini tidak mengurung lagi. Inilah yang dikehendaki Xian Eng, yaitu agar 5 orang pengeroyoknya itu menyerangnya dengan susul-menyusul, tidak berbareng seperti tadi. Begitu pedang si hidung bengkok menyambar, ia menggerakkan lengannya secara aneh. Pedang menusuk datang dan terdengarlah jerit mengerikan disusul robohnya tubuh pengemis hidung bengkok. Xian Eng tidak berhenti sampai di situ saja. Tubuhnya terus bergerak ke depan dan jerit kesakitan susul-menyusul sehingga akhirnya 4 orang pengemis yang lain juga roboh. Hanya beberapa puluh detik saja terjadinya. 5 orang pengemis itu sendiri tidak tahu benar apa yang terjadi. Ketika mereka menyerang secara mendadak pedang mereka membalik dan mencongkel mata mereka sendiri, mata kanan. Kini Xian Eng berdiri tegak, memandang 5 orang pengemis itu yang merangkak bangun sambil merintih-rintih. Tangan kanan mereka sebatas pergelangan telah buntung. Tadi mereka menggunakan tangan kiri untuk bermain pedang. Siapa kira secara aneh sekali wanita sakti itu telah membuat pedang mereka membalik dan mencongkel keluar biji mata kanan mereka dengan pedang mereka sendiri. Setelah mereka mampu berdiri, 5 orang pengemis tua yang terluka parah itu berdiri memandang Xian Eng dengan mata sebelah mereka, memandang penuh kemarahan dan kebencian. "Pergilah kalau tidak ingin mampus," Xian Eng berkata dingin. 5 orang pengemis itu ingin sekali menerjang mengadu nyawa. Akan tetapi kini maklumlah mereka bahwa terhadap wanita aneh ini mereka tidak berdaya sama sekali. Si hidung bengkok sambil meringis menahan sakit berkata, "Akan kami laporkan bahwa engkau menantang Ciang Bujin kami Butek Siulam." "Boleh. Suruh dia datang ke sini, akan kubuntungi kedua tangannya dan kucongkel keluar kedua biji matanya," bentak Xian Eng. 5 orang itu terkejut. Benar-benar wanita ini sudah gila, berani mengeluarkan kata-kata seperti itu terhadap Butek Siulam yang sakti seperti dewa. "Tunggulah dan kalau memang berani, datanglah kelak di puncak Cheng Liong San." Xian Eng hanya tersenyum dan memandang 5 orang itu yang pergi sambil meringis kesakitan. Setelah keadaan menjadi sunyi, barulah Xian Eng menoleh kepada Bei Li dan membentak, "Apakah engkau hendak pergi pula meninggalkan aku?" Di dalam suaranya terkandung ancaman maut. Bei Li menggeleng kepala, menyusut air matanya. "Pergi kemana? Suamiku telah mati." "Tidak, aku tidak akan pergi dari sini, kecuali pergi ke akhirat. Tidak ada lagi yang kuharapkan." Mendengar jawaban ini, Xian Eng mengeluarkan suara tertawa terkekeh-kekeh mendirikan bulu roma. Kuilan mengerutkan keningnya, akan tetapi ketika melirik ke arah Bei Li, ia melihat wanita itu memandang kepadanya dan tahulah ia bahwa Bei Li diam-diam amat mengharapkan agar kelak dapat bertemu dengan puteranya yang bernama Hao-Lam. Dan gadis ini, biarpun tidak mendengar kata-kata keluar dari mulut Bei Li, dapat menduga, bahkan berjanji dalam hatinya bahwa kelak ia akan bantu mencari putera yang hilang itu. Semenjak terjadi peristiwa itu, Kuilan belajar makin tekun dan giat karena ia maklum bahwa ilmu kepandaian tinggi merupakan modal terutama baginya untuk kelak mencari orang tuanya dan untuk membantu Bei Li mencari putranya yang bernama Tang Hao-Lam. Dan semenjak terjadinya peristiwa itulah nama Kam Xian Eng dikenal di dunia Kang Ou sebagai seorang tokoh yang aneh dan luar biasa, serta memiliki ilmu kesaktian yang dahsyat pula. Hal ini menyebabkan semua orang menjauhkan diri dari hutan itu, yang dianggap sebagai hutan iblis dan tak seorang pun berani memasukinya. 5 tahun kemudian, seorang gadis berusia 19 tahun berjalan seorang diri di kaki Gunung Lu, Liangshan, di sebelah barat kota Taigoan. Gadis remaja ini cantik sekali dan amat manis. Bentuk mukanya lonjong, dagunya meruncing, dengan kulit muka yang halus dan putih seperti susu, dihias warna merah jambu di kedua pipinya, warna merah karena sehat. Mulutnya kecil dengan bibir selalu tersenyum, bibir merah membasah dan segar. Rambutnya agak awut-awutan, tidak disisir rapi, namun menambah keluasan dan keayuannya. Tubuhnya sedang dan ramping,
agak kurus akan tetapi dengan lekuk lengkung tubuh yang menonjolkan kewanitaannya. Pakaiannya berwarna merah muda dengan ikat pinggang merah tua. Sebatang pedang tergantung di pinggangnya dan gagang pedang ini dihias sebuah mutiara yang besar, mutiara berwarna hitam berkilauan. Gadis jelita ini bukan lain adalah Kam Quilan. Sudah setengah tahun ia merantau meninggalkan hutan iblis. Setengah tahun yang lalu, bibinya, juga gurunya, Kam Sian Eng telah pergi bersama Sumakiat. Aku pergi bersama Su Heng Mu. Kau tidak boleh ikut, Quilan. Akan tetapi terserah kalau engkau mau pergi merantau. Engkau sudah cukup dewasa dan kuat untuk menjaga diri, demikian pesan Sian Eng secara singkat. Adapun Sumakiat tersenyum-senyum, agaknya hendak menggoda Sumaya itu yang tidak boleh ikut pergi. Memang, biarpun usianya sudah 20 tahun, Sumakiat yang kini juga memiliki ilmu kepandaian tinggi itu kadang-kadang sikapnya seperti kanak-kanak saja. Bibi, saya hanya minta agar sebelum Bibi pergi, Bibi suka memberi sedikit keterangan kepadaku. Sian Eng tersenyum di balik kerudung hitamnya. Keterangan tentang ayah bundamu, bukan? Quilan terkejut dan melirik ke arah Beili yang juga berdiri di situ dan yang menjadi kaget pula. Jangan kira bahwa aku tidak tahu akan persekutuan kalian beberapa tahun yang lalu. Enci Beili, suamimu telah mati, anakmu hilang. Kalau dia memang anak berbakti, tentu dia akan datang mencarimu kelak. Quilan, kalau kau hendak mencari ibumu, pergilah ke Hitan. Ibumu adalah adik angkatku, yaitu Ratu Yalina di Hitan. Tentang ayahmu, Hai Hik, kau tanya saja kepada ibumu yang manis itu. Demikianlah, setelah Sian Eng bersama Sumakiat pergi, Quilan lalu pergi pula meninggalkan hutan di mana ia hidup selama 18 tahun. Ia menasihati Beili agar tinggal di dalam istana bawah tanah saja, menanti kembalinya mereka dari perantauan. Ia berjanji akan mencari keterangan di dunia luar tentang Tang Haulam. Dengan kawan pedang pusaka pemberian bibinya, Quilan melakukan perjalanan seorang diri. Tujuan perjalanannya tentu saja ke Hitan di sebelah utara. Akan tetapi ia tidak tergesa-gesa, melakukan perjalanan seenaknya. Hal ini bukan saja karena ia memang hendak menikmati keadaan kota dan dusun yang dilaluinya, juga terutama sekali karena hatinya merasa amat kecewa ketika mendengar keterangan gurunya bahwa dia sebetulnya anak Ratu Hitan. Anak ratu. Akan tetapi ratunya bangsa Hitan yang dianggap sebagai bangsa yang setengah liar di utara. Dan kalau dia benar anak ratu, mengapa sampai diberikan kepada gurunya? Kalau benar ibunya Ratu Hitan itu adalah adik angkat gurunya, tentu dia telah diberikan kepada bibi itu untuk dilatih ilmu silat. Alangkah tega hati ibu kandungnya itu. Berarti tidak sayang kepadanya. Karena pikiran inilah maka Quilan tidak sangat bernafsu untuk bertemu dengan ibu kandungnya yang menjadi ratu di Hitan. Pada pagi hari yang cerah itu Quilan berjalan di kaki Bukit Luliangsan, menikmati keindahan alam yang mandi cahaya matahari pagi. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara orang bertanding di sebelah depan. Hatinya tertarik dan ia mempercepat langkahnya. Ketika tiba di sebuah belokan, ia melihat dua orang tengah bertanding hebat. Yang seorang bersenjata pedang, yang kedua bersenjata tongkat butut. Di sekeliling tempat pertandingan itu berdiri pula beberapa orang dengan tegak dan penuh perhatian menonton jalannya pertandingan. Melihat betapa dua orang yang bertanding, juga mereka yang berdiri menonton, semua berpakaian pengemis, teringatlah Quilan akan peristiwa di hutan iblis pada 5 tahun yang lalu. Yang bersenjata tongkat butut adalah seorang kakek pengemis berpakaian butut dan di situ masih ada 3 orang temannya yang kurus-kurus dan tua berdiri menonton. Adapun lawannya, yang berpedang, adalah seorang pengemis pakaian bersih. Sedangkan agaknya 4 orang yang berdiri menonton di sebelah kiri adalah teman-temannya, sungguh pun hanya 2 di antara mereka yang berpakaian pengemis baju bersih.
Pertandingan itu cukup seru dan dari gerakan mereka tahulah Kuilan bahwa mereka yang bertanding itu memiliki kepandaian cukup tinggi dan tentu bukan anggota biasa dari perkumpulan mereka, melainkan tokoh-tokoh yang berkedudukan cukup tinggi. Maka ia memandang penuh perhatian sambil mendekati dengan langkah perlahan. SSSSTTT. Kuilan terkejut dan berdongak. Ternyata yang berdesis itu adalah seorang pemuda yang duduk ongkang di atas dahan pohon sambil menghadap ke arah pertandingan. Pemuda itu kini menoleh kepadanya dan menaruh telunjuk ke depan mulut. Melihat wajah pemuda itu yang berseri, tidak hanya mulutnya, bahkan hidung dan matanya ikut tersenyum ramah, sekaligus timbul rasa suka di hati Kuilan. Mata pemuda itu bersinar terang dan gembira, jelas tampak bahwa dia seorang periang yang lucu dan juga nakal. "Kalau mau nonton, di sini paling enak, jelas aman dan tidak usah bayar," bisik pemuda itu dan terkejutlah Kuilan. Pemuda itu hanya berbisik-bisik, akan tetapi suaranya jelas sekali terdengar olehnya, seperti di dekat telinganya. Tahulah ia bahwa pemuda yang periang ini bukan hanya seorang pemuda berandalan biasa, melainkan seorang pemuda yang memiliki kepandaian tinggi dan sudah menguasai ilmu Choan Impact Li, mengirim suara 100 mil. Kalau saja pemuda itu tidak memiliki wajah tampan yang begitu jenaka seperti wajah seorang anak kecil yang nakal, tentu Kuilan akan ragu-ragu bahkan marah. Namun jelas baginya bahwa pemuda itu nakal dan polos, tidak bermaksud kurang ajar. Hal ini dapat ia lihat dari sinar matanya. Selama setengah tahun merantau dan bertemu banyak laki-laki, Kuilan sudah dapat membedakan pandang mata laki-laki yang tertarik akan kecantikan wajah dan bentuk tubuhnya, pandang mata mengandung birahi yang kurang ajar. Sengaja Kuilan mengerahkan ginkangnya sehingga ketika ujung kedua kakinya menggenjot tanah, tubuhnya melayang naik seperti seekor burung kenari terbang melayang dan hinggap di atas cabang di dekat pemuda itu, duduk ongkang-ongkang seperti si pemuda tanpa sedikit pun membuat cabang itu bergoyang. Akan tetapi Kuilan kecelik kalau ia memancing kekaguman pemuda itu, karena si pemuda menoleh kepadanya seperti tidak ada apa-apa saja. Seakan-akan gerakannya yang indah dan ringan itu tadi sudah sewajarnya. Setelah menoleh dan memandang wajah Kuilan sejenak, pemuda itu tersenyum lebar, merogoh saku bajunya yang lebar, mengeluarkan bungkusan dan membuka bungkusan itu, lalu menyodorkannya kepada Kuilan. Kiranya tanpa bicara pemuda itu telah menawarkan kacang garing kepada Kuilan. "Enak nonton di sini sambil makan kacang," katanya dengan mata bersinar-sinar. Gerakan mereka dapat nampak jelas. "Hayo bertaruh, siapa yang akan menang antara pengemis bertongkat kurus kering dan pengemis botak berpedang itu?" "Aku berpegang kepada si botak." Kuilan makin suka kepada pemuda yang sebaya dengannya ini, atau mungkin lebih mudah melihat sikapnya yang kekanak-kanakan. Tanpa ragu-ragu lagi ia mengambil segenggam kacang, membuka kulit dan memakannya sambil menonton ke arah pertandingan. "Aku bertaruh pengemis baju butut yang menang," Kuilan berkata setelah menonton sebentar. Kacang garing itu enak sekali, selain gurih dan wangi tanda kacang tua dan baik, juga agaknya diberi bumbu dan asinnya cukup. "Belum tentu," kata si pemuda gembira dan kedua kakinya yang ongkang-ongkang itu digerak-gerakkan menendang. Memang si kurus kering itu lebih lihai ginkangnya, lebih cekatan. Akan tetapi kulihat si botak ini banyak tipu muslihatnya. Di gagang pedangnya terdapat alat untuk melepas jarum beracun. "Ih, memang pengemis baju bersih itu golongan hitam dan curang," Kuilan berseru. Bagaimana engkau bisa tahu?" "Tahu saja. Kau kira engkau saja yang tahu kelicikan mereka?" Mereka saling pandang, cemberut karena dengan pertaruhan itu mereka seperti hendak saling memihak. Akan tetapi pemuda itu tersenyum, menyodorkan lagi bungkusan kacangnya. "Enak kacang ini, bukan?" "Tentu enak, kacang ini khusus dibuat untuk istana kerajaan," ia tertawa hahaha, lalu melanjutkan, "Akan tetapi, raja dan para pangeran belum tentu mempunyai mulut seperti mulutku,
maka aku merasa bahwa mulutku tidak terlalu rendah untuk mencicipi kacang untuk istana ini dan kucuri sebagian. Hihi, heh. Kuilan juga tersenyum lebar dan mengambil lagi segenggam. Keduanya kini tidak berkata-kata lagi karena ikut merasa tegang dengan pertandingan yang makin seru itu. Mereka seperti lupa diri, makan kacang sambil menonton ke bawah, persis seperti lagat para penonton permainan sepak bola yang ramai. Mereka seperti dua orang anak nakal yang sudah sejak kecil menjadi kawan bermain. Memang pertandingan itu makin seru. Tepat seperti yang dikatakan pemuda itu, gerakan pengemis baju butut yang memegang tongkat amat lincah. Tubuhnya seringkali mencelat ke atas dan menyambar-nyambar dengan tongkatnya. Pengemis botak yang berbaju bersih, agaknya kewalahan dan terdesak sehingga ia hanya mampu mengelak dan menangkis, sukar untuk dapat membalas. Namun harus diakui bahwa pertahanan pedangnya cukup kuat sehingga semua terjangan si pengemis kurus kering selalu tidak mengenai sasaran. Tiba-tiba pengemis baju kotor itu mengeluarkan seruan keras dan ilmu tongkatnya berubah, membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin sempit sehingga mengurung tubuh lawannya. "Hah, mampus sekarang jagomu," kata Kuilan. "Heh, belum tentu." "Lihat saja," jawab si pemuda. "Lihat, nah kena." Berbaring dengan ucapan Kuilan yang tentu saja dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas dan bahkan dapat menduga pula perkembangan setiap gerakan, benar saja tongkat pengemis pakaian kotor itu dapat menusuk leher pengemis botak. Akan tetapi, ketika pengemis botak itu berusaha menangkis dengan sia-sia, tiba-tiba dari gagang pedangnya meluncur sinar hitam dan kakek pengemis kurus kering itu pun berseru kesakitan dan roboh bersama-sama lawannya. Kalau lawannya dapat ia tusuk dengan tongkat tepat mengenai leher, adalah dia sendiri menjadi korban 3 batang jarum beracun yang menyambar keluar dari gagang pedang ketika lawannya menekan alat rahasia di gagang pedang itu. 3 batang jarum berbisa memasuki perutnya. 3 orang pengemis baju kotor yang bertubuh kurus-kurus itu menjadi marah sekali. Akan tetapi pada saat itu, 4 orang lawannya yang tadinya juga menonton, dengan bersorak telah menyerbu dan menerjang mereka bertiga. 3 orang pengemis ini cepat menggerakkan tongkat melawan pengeroyokan 4 orang lawan itu. Akan tetapi ternyata kepandaian 4 orang lawan, terutama yang berpakaian seperti jago silat, bermuka penuh brewok dengan alis tebal, tubuhnya tinggi besar, amatlah lihai. Si brewok tinggi besar ini menggunakan sepasang pedang dan gerakannya laksana harimau mengamuk. 3 orang pengemis baju kotor itu amat kewalahan dan terdesak sambil mundur. Namun mereka melawan terus dengan nekat sambil memaki-maki. Tidak lama pertandingan itu karena tiba-tiba 3 orang pengemis kurus itu berteriak keras dan terjungkal roboh. Kiranya diam-diam 4 orang lawannya itu telah mempergunakan senjata rahasia dan memukul roboh lawannya dengan senjata rahasia ini. Dan agaknya senjata rahasia mereka itu semua memakai racun, buktinya begitu roboh, seperti halnya pengemis pertama, 3 orang kakek baju kotor ini pun tak bergerak lagi, mati seketika. "Hahaha, kau kalah bertaruh. Bukankah jembel-jembel busuk pesolek yang menang?" Pemuda di samping Kuilan bersorak. Kuilan cemberut, lalu berseru keras ke bawah, "Jembel-jembel pesolek dan kaki tangannya memang curang. Anak buah butek siulam mana ada yang tidak curang dan pengecut." Teringat peristiwa 5 tahun yang lalu, sengaja Kuilan menyebut nama itu. Siapa kira, mendengar disebutnya nama ini, si pemuda di sampingnya terkejut dan berteriak keras lalu terjungkal ke bawah pohon. Kuilan terkejut dan baru ia tahu bahwa pada saat pemuda itu terjungkal, dari bawah menyambar beberapa macam senjata rahasia itu. Cepat ia menggunakan ujung lengan bajunya mengebut dan runtuhlah semua senjata rahasia itu. Dengan muka merah Kuilan meloncat berdiri di atas cabang pohon. Ia melihat 4 orang itu terbelalak kaget. Akan tetapi seorang di antara 2 pengemis baju bersih, yang bertubuh pendek dan bermuka bengis, telah mencabut pedang dengan tangan kanan,
sedangkan tangan kirinya kembali menyambitkan senjata rahasia gelang besi yang melayang dan berputar-putar menyambar ke arah perut Quilan. Gadis ini memuncak kemarahannya. Ia meloncat turun sambil menyampok senjata gelang besi itu ke bawah, dan setengah disengaja ia menyampok gelang besi itu ke arah si pemuda yang sudah bangun. "Aduh!" teriak si pemuda sambil berloncatan bangun dan mengelus-elus kepalanya, seakan-akan kepalanya terkena hantaman senjata rahasia itu. Akan tetapi jidatnya yang lebar dan klimis itu tidak terluka, lecet pun tidak. Quilan tidak pedulikan pemuda itu, lalu melayang ke arah pengemis baju bersih yang menyambut kedatangannya dengan sebuah tusukan pedang. Tampaknya serangan ini tak mungkin dielakkan lagi oleh Quilan yang tubuhnya sedang melayang di udara dan memang gadis ini pun tidak berusaha untuk mengelak. Tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka melakukan gerakan mendorong dan pedang itu terkena dorongan hawa pukulan lalu membalik. Kemudian secepat kilat Quilan menyentil dengan telunjuknya ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang dan pedang itu mencelat sambil membalik sehingga menusuk pangkal lengan pengemis pendek itu sendiri. Kulit dagingnya terbelah dan tampak tulang lengannya. Sementara itu, entah bagaimana pedangnya telah berpindah ke tangan Quilan yang mempergunakan pedang rampasan untuk menodong. Hahaha. Si pemuda itu bersorak sambil mempermain-mainkan gelang besi yang tadi menyambarnya dengan tangan kanan. Jembel tua bangka pesolek sekarang kehilangan aksinya. Makanya jangan sok aksi. Sudah tua bangka begitu, pura-pura jadi pengemis tapi pakaiannya bersih dan baru, biar kelihatan aksi dan tampan. Wah, ini namanya tua-tua keladi. Tentu saja pengemis pendek yang dirobohkan Quilan itu melotot ke arah si pemuda dengan kemarahan meluap-luap, akan tetapi juga terheran-heran mengapa senjata rahasianya yang biasanya ampuh bahkan mengandung racun itu kini dipakai main-main oleh si pemuda ini. Pada saat itu, pengemis kedua yang tubuhnya kurus kecil seperti kucing kelaparan itu menudingkan telunjuknya kepada Quilan sambil membentak. Suaranya besar dan parau sungguh berlawanan dengan tubuhnya yang serba kecil kurus. Iblis betina dari mana berani menentang Hek Choa Kaipang dan mengeluarkan ucapan menghina Ciang Bujin Butek Siulam? Apakah sudah bosan hidup? Quilan membalikkan tubuhnya, membelakangi pengemis pendek yang terluka untuk menghadapi lawan baru ini. Ia tersenyum manis ketika berkata, "Kalian ini jembel-jembel busuk. Biarpun tidak sama dengan Hek Peng Kaipang, kiranya sama busuknya, apalagi sama-sama di bawah pimpinan Butek Siulam yang biarpun belum pernah kujumpai, tentu busuk pula. Perempuan keparat, selama hidup kami tidak pernah bertemu denganmu dan tidak pernah bertentangan, mengapa hari ini kau datang-datang menghina dan memusuhi kami? Apakah kau berpihak kepada jembel-jembel butut itu?" bentak pula pengemis kurus kecil sambil menuding ke arah mayat 4 orang pengemis baju butut. Kumis kecil di kanan kiri hidung itu bergerak-gerak akan tetapi tidak sama sehingga kelihatannya seperti sepasang sayap kupu-kupu yang hinggap di bawah hidung, membuat Quilan menjadi geli dan memperlebar senyumnya. "Urusan kalian dengan jembel-jembel berpakaian butut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Akan tetapi kebetulan sekali aku adalah orang yang paling tidak suka melihat perbuatan-perbuatan curang dan pengecut. Dalam pertandingan tadi kalian merobohkan lawan mengandalkan senjata rahasia secara curang sekali. Kemudian kalian juga menyerangku dengan senjata rahasia. Apakah kau masih mau bilang di antara kita tidak ada pertentangan?" Berkata demikian, Quilan melirik kepada 2 orang lain yang tidak berpakaian pengemis, yaitu yang bermuka brewok dan seorang temannya lagi. Jelas mereka itu tidak segolongan dengan 2 orang pengemis baju bersih ini dan mereka pun tidak mencampuri perdebatan, hanya memandang dengan mata terbelalak heran dan kening berkerut.